Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, we are fine. Thank you. Semoga berada di rumah tetap sehat dan tetap semangat belajar. Hafidhah. Sebelum belajar, Ustaz mulai. Sebelum Ustaz sampaikan materi pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan, du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sobat hafidhah, belajar kita hari ini yaitu tarikh atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum ke pelajaran, Ustaz ingatkan lagi mufradat kosakata vocabulary yang kemarin. Nah, gambar apa itu? Nah, bagus. Gambar rumah. Mada nanti bila buat Arabia rumah? Apa syaratnya rumah? Thayyib. Baitun. What do you say in English? Rumah. Apa bahasa Inggrisnya rumah? House. Good. Ingat ya, rumah. Baik, hafidhah, kita akan bahas tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dari pada awal masa-masa Nabi Muhammad menerima wahyu, menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad langsung berdakwah secara terang-terangan, langsung mengumumkan, langsung mengajak kepada umat pada waktu itu? Tidak, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi Muhammad pertama-tama mengajak keluarga dekat, kerabat dekat untuk masuk Islam. Siapa yang diajak? Istri beliau, yakni Khadijah. Kemudian diajak juga sahabatnya Abu Bakar, juga Utsman bin Affan. Jadi diajak, dimulai dari yang paling dekat. Beberapa keluarga Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk Islam diantaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Khadijah. Itu yang kemudian disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW kemudian berdakwah secara terang-terangan setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka kemudian pada tahun keempat kenabian, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, yakni pada tahun keempat kenabian. Nah, beliau mulai berdakwah kepada orang-orang terpandang, yakni dari kaum kafir Quraisy pada waktu itu, dan juga kepada pemimpin kaum kafir Quraisy. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Beliau menyampaikan ajaran yang benar, bahwa yang benar adalah Islam, yang hak adalah Islam. Patung-patung itu tidak benar, tidaklah benar menyembah berhala. Yang benar adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa respon dari para pemimpin, para pemuka kaum kafir Quraisy? Mereka semuanya menolak. Mereka menolak dan bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Abu Jahal, seorang paman Nabi Muhammad SAW, juga memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan akan mengancam untuk membunuhnya jika terus melanjutkan dakwahnya, yaitu mensiarkan Islam. Jadi sangat luar biasa dakwah yang
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW penuh dengan pertentangan dan permusuhan. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tabah, tetap sabar, karena ini wahyu, karena ini benar, maka ini harus disampaikan. Agama Islam ini harus disampaikan. Dan bagaimana kisah ketabahan Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai rintangan, berbagai tantangan akan Ustaz sampaikan pada video selanjutnya. Dan juga bagaimana kisah ketabahan para sahabat Nabi yang disiksa, yang dipukul, yang diancam, bahkan yang akan dibunuh, akan Ustaz jelaskan nanti pada video selanjutnya. Dan sekian untuk hari ini, Ustaz cukupkan. Ustaz akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.